그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan hari ini. Aku lagi pengen bersih-bersih rumah. Kalian bisa lihat sendiri, ini rumahku berantakan banget karena dua bocah ini yang sering berantakin. Terus ini apa sih namanya, kosmetik aku udah hancur lebur teman-teman, karena udah disatu-satu ini kayak cushion dicampur sama eyeshadow. Habis itu pindah lagi ke sini, bongkarin semua mainannya. Jadi ini aku mau bebersih sambil jawab pertanyaan kalian. Nah, ayahnya Malaika juga nanti bakalan ngechat di lantai atas, jadi kalian ikutin terus videonya sampai habis. Ini aku mau bebersih dulu di dapur, tapi nggak aku videoin karena kalian akan lihat video ayahnya Malaika ngechat ya. Ini lagi rapi-rapiin dulu di bagian atas. Ini banyak banget barang-barang di sini. Pengen beli lemari buat barang-barang ini, tapi mungkin besok kita cari-cari lemari. Di sisi kanan udah rapi, terus ini lanjut lagi di sisi kiri. Ini belum diberesin karena emang mau dicat dulu baru dibereskan. Oke, ini lagi geser-geser semua barang-barang ini. Itu suamiku dapat cicak terus dimasukkan ke kolam ikan, ke akuarium. Oke, sambil sambil bebersih, aku mau baca pertanyaan kalian yang udah masuk ya teman-teman, karena udah ada beberapa nih yang masuk di video aku yang udah beberapa hari yang lalu belum aku jawab karena emang ada video lain yang harus aku upload duluan. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Anye. Aku nggak tahu baca namanya kayak gimana. Pokoknya tulisannya itu Anyewa. Gimana kata anak-anak kalau lagi take video mamanya? Misalkan lagi suapin anak-anak atau lagi pindah-pindahin kamera. Nah, gini ya. Jadi Malaika itu udah tahu banget kalau aku misalkan nih mau udah pakai jilbab, terus udah siap-siap gitu, pasti ditanyain, "Ibu mau buat video?" Kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalau nggak ada plan mau keluar rumah, terus aku lagi berkostum, ya pasti dia udah hafal banget kalau aku pengen buat video. Tapi ada kalanya dimana dia tuh lagi bad mood, terus aku videoin ya dia protes juga. Jadi misalkan nih kalau aku lagi pakein baju, terus aku pindah-pindahin kamera, nah dia lagi dalam keadaan bad mood, pasti dia ngomong kayak gini, "Ibu nggak usah di videoin, lagi pakai baju." Pokoknya dia tuh kadang protes juga kalau aku buat video. Nah, kalau Mada karena anaknya belum mengerti, ya paling kalau misalkan aku lagi rapiin tripod, dia juga ikutan gitu buat ngerapiin, jadi digeser-geser juga. Jadi intinya seperti itu, karena aku dan suami selalu buat video, jadi dia paham banget nih kerjaan kita tuh kayak gini. Nah, ini sekarang aku lanjut pertanyaan dari Mbak Siti Marwa. Suami kalau ngerakit sepeda itu dijual atau dipakai sendiri? Nah, itu dijual ya teman-teman. Jadi suamiku itu ngerakit sepeda itu untuk maksud dia jual. Ada juga yang dia pakai sendiri, tapi kebanyakan udah dijual. Apalagi saat sepeda lipat lagi booming, itu ya Allah, beneran deh, itu tuh kayak orang beli sepeda tuh banyak banget. Jadi waktu itu lumayan harganya juga, bisa sampai 5 jutaan ke atas. Pernah suamiku jual sepeda 10 juta. Terus ditambah dia videoin juga kalau lagi ngerakit atau lagi bongkar-bongkar sepeda. Jadi ada pemasukan juga dari YouTube-nya dia. Tapi kalau sekarang sih ya nggak terlalu gimana banget ya. Dan sepeda juga ya udah standar sekarang. Dan sekarang lagi jarang gitu buat ngerakit, karena kan kalau ngerakit gitu pakai las ya. Dan mata suami gitu kalau kena las biasanya sampai sampai berair gitu. Makanya dikurang-kurangin. Oke, ini tadi aku udah bebersih dapur, udah rapi. Sekarang lanjut lagi aku bereskan di bagian bawah mainan anak-anak. Semuanya pada tidur teman-teman, jadi ini langsung dirapiin. Dan suamiku lanjut merekam aku dari atas sambil dia ngechat.
Pokoknya ini lagi kerja sama yang baik, sama-sama kerja biar semuanya selesai tepat waktu. Karena kalau aku ngechat itu aku angkat tangan, kerjaan-kerjaan berat kayak gitu aku nggak bisa. Yang aku bisa ya cuma bebersih rumah aja sama masak gitu ya. Oke, aku lanjut baca pertanyaan lagi dari Musdalifa Astriani. Ada juga beberapa pertanyaan yang sama, pertanyaannya kayak gini. Awal mula nge-YouTube kayak gimana? Terus apa aja yang dipersiapkan? Sekaligus tanya tentang gaji YouTube ya. Oke teman-teman, ini aku jawab dulu pertanyaan kalian. Aku mulai nge-YouTube itu dari 3 tahun pas Malaika masih kecil dan belum ada Mada. Terus rumahku juga nggak seperti sekarang ini, dekorasinya banyak yang berubah pastinya. Awal dekorasi itu hitam, putih, abu-abu. Kalau kalian ikutin aku dari awal pasti udah tahu banget kalau aku tuh sukanya dulu hitam, putih, abu-abu. Nah kalau sekarang karena banyak inspirasi dekorasi rumah, jadi ya rumahnya berubah juga. Waktu itu persiapannya nggak ada karena emang iseng waktu itu ya. Aku udah pernah ceritain sih. Jadi waktu awal nge-YouTube itu nggak ada ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi. Jadi nggak ada yang bilang kalau misalkan aku mau buat YouTube itu pengen gajian. Nggak sama sekali ya. Pokoknya iseng karena emang waktu dulu itu belum banyak video-video YouTube seperti sekarang ini yang tentang daily ibu rumah tangga. Aku cuman terinspirasi buat video dari video-video YouTube-nya orang Indonesia tapi tinggal di luar negeri gitu. Jadi aku terinspirasi sama mereka, makanya aku buat YouTube. Nah awal mula aku buat YouTube itu videonya tentang kitchen tour dan hari pertama, hari kedua itu masih sedikit nontonnya. Pas hari 4 atau hari keberapa gitu ya, pokoknya nggak terlalu lama aku ngupload itu langsung banyak yang nanya. Dan banyak yang suka videonya, terus semakin hari semakin bertambah viewersnya. Jadilah aku mutusin buat video lagi. Dan waktu itu ya aku cuman pakai HP biasa aja, HP yang berapa sih dulu masih pakai Samsung, cuman bukan HP yang sekarang. Terus aku pakai tripod, ya tripodnya juga tripod yang dulu banget aku punya waktu aku buat video makeup gitu. Jadi intinya emang gak ada persiapan sama sekali, barang yang ada di rumah aku pakai. Kira-kira 3 video aku udah monetisasi, udah memenuhi persyaratan YouTube. Dan ya aku terusin deh teman-teman karena emang nagih gitu buat video saat itu waktu awal-awal karena viewersnya langsung banyak gitu teman-teman. Aku sampai kaget, wah ternyata banyak peminatnya gini ya. Pokoknya berawal dari iseng-iseng semata berubahlah jadi pekerjaan wajib sekarang. Dan penghasilannya juga dari sini, dari YouTube. Terus ada penghasilan lain di luar YouTube. Awal gajian YouTube aku dapat 5,9 juta. Terus kalau sekarang ya standar aja sih 3 sampai 4 jutaan ya. Nah gaji YouTube itu tergantung dari kitanya ya. Kalau kita rajin atau viewersnya juga banyak, itu mempengaruhi juga. Dan ya standar ya 3-4 jutaan kalau seperti aku ini. Tapi di luar itu ada penghasilan lain. Nah YouTube ini tuh kita dikenal sama brand-brand, sama orang yang mau endorse kita. Jadi penghasilan aku sendiri tuh bukan hanya dari YouTube, tapi ada dari endorse tetap. Terus ada juga dari affiliate Shopee, sama endorse yang biasa ya, yang nggak ditetapin gitu. Alhamdulillah di rumah aja bisa menghasilkan, apalagi kan cuman beberes rumah aja, terus mengerjakan pekerjaan rumah dan dibayar. Itu udah alhamdulillah banget, udah bisa berpenghasilan sendiri. Oke teman-teman, ini rumah udah bersih kinclong, aku juga udah ngepel tadi. Dan sekarang aku mau lanjut bebersih di kamar, karena kamar aku lumayan kotor banget seperti yang kalian lihat tadi di awal video. Ini tuh berantakan parah teman-teman, tuh. Ini lantainya sampai kotor gara-gara eyeshadow dan blush on yang bercampuran di mana-mana. Ini niatnya mau ganti spray tapi pegel banget badannya. Terus ayahnya Malaika bilang nggak usah lah, ini kan juga jarang ditidurin, jadi nggak apa-apa pakai itu aja dulu.
Aduh, ini pengertian banget sih ayahnya Malaika kalau kayak gini. Nggak minta ganti spray karena kan dia tidur di sini ya, aku yang di depan tidur sama anak-anak. Nah teman-teman, ini aku mau lanjut lagi baca pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Nala. Kak Ayu, waktu LDR sama suami gimana cara mengatasi kesepian dan sedih berat banget deh. Sekarang saya LDM sama suami kadang kangen gitu, jadi baper terus bawaannya. Aku dulu juga kayak gitu, tiap hari bawaannya galau terus, selalu khawatir. Pokoknya banyak aja gitu ya yang dipikirkan saat LDR. Takut nggak bisa menghadapi situasi. Maaf suara Mada berisik. Jadi tiap hari itu aku selalu galau teman-teman. Galau karena apa ya, pokoknya ada aja yang di pikiran tuh, takut, pokoknya semua bercampur jadi satu. Nah kalau aku mengatasinya ya paling aku ke rumah kakak aku, karena kalau di sana kan anak-anak bisa main sama anak-anaknya kakakku, jadi nggak terlalu dipusingin banget. Nanti sore baru balik lagi. Intinya sih gitu, isi sesuatu yang bikin kamu happy. Jadi biar nggak kepikiran gitu terus tiap saat. Pokoknya selalu kepikiran deh kalau LDM itu. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan ada di situasi-situasi genting kayak waktu banjir gitu, tiba-tiba ada aja kekuatan dikasih gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir tuh ribet banget waktu itu, tapi ya bisa dijalani. Jadi buat teman-teman yang lagi LDR tetap positif aja pikirannya, terus dijaga kehappyannya dan tetap semangat. Aduh mohon maaf banget ini ya, anak-anak lagi berisik di samping aku, nggak bisa banget buat voice over. Nah kamar udah rapi, sekarang aku lanjut di ruang tamu. Kalau kamar depan aku nggak bersihkan karena anak-anak tidur, ntar aja. Nah ini meja tamu rencananya mau aku jual, soalnya tuh berat banget kalau mau bersih-bersih gini, jadi susah buat nyapu-nyapunya. Aku sih suka modelnya, tapi karena ya gitu bikin ribet sendiri kalau bersih-bersih di sini. Oke, ini kamar aku udah bersih, alhamdulillah. Nah di ruang tamu aku juga udah rapi teman-teman, semua udah aku pel. Ini udah lega banget. Terus anak-anak juga belum pada bangun. Jadi pokoknya ini tuh waktunya me time buat aku. Oke, si bocil-bocil udah pada bangun. Aku alhamdulillah udah bebersih. Jadi ini ya nanti paling dikotorin lagi, diberantakin lagi. Nah sekarang aku mau temenin dulu suami aku ngangkat sofa ini ke atas. Soalnya ini lagi diganti gitu ya teman-teman. Sofa atas ditaruh di bawah dan sofa bawah ditaruh ke atas. Itu di lantai atas juga udah dicat semuanya. Pokoknya satu tembok full itu dicat semuanya. Tapi belum rapi karena masih ada barang-barang yang berserakan. Nanti kalau ada lemari dirapiin baru deh bisa house tour. Biar kelihatan gitu bedanya sebelum dan sesudah. Soalnya kan dulu di sini tuh berantakan banget ya, barang-barang tuh ada di mana-mana. Tapi alhamdulillahnya ini setelah dicat jadi punya warna baru lagi teman-teman. Semoga secepatnya bisa kelar biar aku bisa kelarin house tour karena kalian banyak yang request untuk house tour. Dan ya ini dia sekarang keadaan di lantai atas. Tuh masih berantakan ya barang-barangnya. Nah kayak gini di bagian atas. Kalau kalian penasaran, aku tuh nggak pernah videoin, jarang banget videoin di sini. Karena ya emang masih kayak gudang gitu dulunya. Dan sekarang udah lumayan rapi. Ini dipakai suami aku buat kerja. Nah segini aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.